cita hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Inilah yang dapat kami persembahkan dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Woo! Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kami datang membawa pujian kami untuk Engkau ya Tuhan.
persiapkan hati kita hari ini. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia juru selamat setiap kita, yang layak kita puji dan kita sembah. Thank you Lord Jesus. In the darkness we were waiting, without hope and without light. But from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia disalibkan. Puji Dia, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang padanya diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya berteguh tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari kita satu hati dalam doa.
Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di ibadah online Home CC kali ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Seringkali keberhasilan yang kita dapatkan, ya, kita akui karena kekuatan dan kehebatan diri kita. Nah, sekalipun pengakuan ini tidak keluar dari mulut kita secara langsung, namun isi dan pikiran kita mengakuinya. Nah, tema khotbah hari ini adalah bukan kuat, bukan gagahku. Bukan kuat, bukan gagahku. Mengapa saya ambil tema seperti ini? Yaitu tadi, karena seringkali keberhasilan kita dapatkan kita akui karena kekuatan dan kehebatan diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hal ini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita merasa bahwa kita yang bekerja keras. Kita merasa, kita berpikir karena kita yang mengerjakan waktu pagi, siang, malam. Bahkan seringkali nggak bisa tidur karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan ketika kemudian berhasil, kita merasa bahwa itu adalah kerja keras kita. Maka terbesitlah di pikiran kita bahwa itu karena kehebatan diri kita. Nah, dalam waktu 2 minggu ini saya akan bahas tema bukan kuat, bukan gagahku ini. Jadi ada 2 bagian, ya. Yang pertama minggu ini, dan minggu depan saya juga akan membahas tentang bukan kuat, bukan gagahku, yang diambil nanti di dalam Zakaria 4 ayat 6, ya. Kita akan belajar, mari kita buka di dalam Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, ya, jadi ia yang dimaksud adalah Nabi Zakaria, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini datang firman Allah melalui Nabi Zakaria kepada Zerubabel, bahwa Zerubabel akan memimpin pembangunan bait Allah. Dan sekalipun dia nanti menghadapi masalah yang sebesar gunung, ya, namun masalah ini akan dibuat rata oleh Tuhan. Dan pembangunan bait Allah akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, di sini ditegaskan oleh Nabi Zakaria kepada Zerubabel bahwa keberhasilan membangun bait Allah itu bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatan Zerubabel, ya, semata-mata karena penyertaan Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, arti nama Zerubabel adalah lahir di Babel, ya, atau menabur di Babel. Zerubabel ini bukan orang Babel, ya. Ia adalah orang Yehuda yang lahir pada saat pembuangan orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda ke kerajaan Babilonia oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan Zerubabel ini menjadi wakil penguasa atau bupati untuk Yudea di bawah kekuasaan Koresi, Raja Persia. Nah, perlu diketahui bahwa penjajahan di zaman itu berbeda dengan penjajahan pada Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena penjajahan di zaman dahulu, ya, seperti misalnya penjajahan oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah, ketika mereka menjajah, maka mereka akan membawa dan mengangkut orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang pintar, ya, cerdas, berperawakan baik, sehat, dan memiliki potensi dibawa ke Babel. Nah, contohnya bisa kita ambil dalam kisah Daniel 1 ayat 1 sampai 6. Ya, saya coba bacakan, ya. Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, ya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya.
Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika itu orang-orang Yehuda sedang berada di pembuangan di kerajaan Babel. Mereka mendapatkan orang-orang yang cerdas, ya, yang berperawakan baik dan memiliki hikmat pengetahuan. Nah, ini merupakan keuntungan yang luar biasa bagi bangsa Babel. Sekalipun raja berganti raja dan kerajaan berganti kerajaan, bangsa Yehuda tetap dalam pembuangan di Babel dan dipekerjakan di sana. Namun hal yang sangat mengherankan adalah Raja Kores, Bapak Ibu, Saudaraku, ya, raja negeri Persia. Ia memerintahkan agar dibangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Nah, ini artinya bahwa ada kerugian yang besar ketika membiarkan orang-orang Yehuda yang cerdas itu, yang berhikmat itu pulang ke Yerusalem. Ini kita bisa baca dalam Esra 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih dan jemaat Home CC dimanapun berada. Esra 1 ayat 1. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dari hal ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah atas semesta alam. Katakan amin. Ia mengatur raja dan kerajaan, ia mengatur sedemikian rupa hingga semua rencana dan kehendak Tuhan itu terlaksana dengan baik. Ketika rencana itu dimulai, ya, Zerubabel memimpin rombongan orang-orang yang pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Semua perkakas bait Allah yang dahulu dirampas juga dikembalikan oleh Kores, raja Persia. Bahkan Kores mendukung juga untuk pendanaan pembangunan ini. Ya. Esra 1 ayat 6 katakan begini, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Namun pekerjaan ini bukan berarti bisa berjalan dengan sangat baik, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Ya, pekerjaan ini bukan bisa berjalan dengan sangat baik tanpa hambatan. Justru ada hambatan yang sangat besar dalam pembangunan ini. Ada orang-orang yang tidak mau bait Allah ini didirikan. Ada orang-orang yang tidak mau bahwa bait Allah ini berdiri dan berusaha menghasut raja agar diberhentikan. Ya, Esra 4 ayat 4 mengatakan begini. Esra 4 ya, ayat 4 sampai 5 katakan begini. Maka penduduk negeri itu ya melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ayat 5. Bahkan selama zaman Kores raja negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Akibat hal ini, maka pekerjaan pembangunan bait Allah sempat tertunda berapa tahun? 16 tahun lamanya. Ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh Zerubabel. Nah, dalam Zakaria 4 ayat 7 dikatakan bahwa masalah yang dihadapi Zerubabel itu sebesar gunung. Namun yang harus kita ketahui adalah Allah kita itu Allah yang lebih besar dari gunung. Katakan amin. Allah kita itu Allah yang lebih besar dari gunung manapun dan lebih besar dari alam semesta ini. Katakan amin. Di dalam Zakaria 4 ayat 7 tadi, ya, saya bacakan buat saudara. Zakaria 4 ayat 7 sampai 9. Siapakah engkau, ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Ayat 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian.
Ayat 9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari kisah ini, ya, kita harus tahu bahwa keberhasilan Zerubabel ketika membangun bait Allah bukanlah karena kehebatannya, bukanlah karena dia hebat untuk melobi para musuhnya, atau hebatnya dia sebagai seorang pemimpin. Karena terbukti bahwa izin membangun bait Allah adalah izin yang mustahil dalam pandangan manusia. Bahkan sampai didukung dalam hal pendanaan oleh Raja Babel. Luar biasa. Ya. Ini adalah hal yang aneh sekali. Bagaimana mungkin penjajah, ya, menyuruh orang-orang yang diangkutnya kemudian juga diberikan dana untuk membangun kota mereka. Ini hal yang mustahil. Ini benar-benar mustahil dalam pandangan manusia. Tetapi karena itulah Zerubabel dapat membangun dan menyelesaikan bait Allah ini. Semua semata-mata karena roh Allah saja. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari kisah Zerubabel ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, untuk bisa membangun bait Allah kedua ini, Zerubabel itu menghadapi gunung masalah yang sangat besar, yang tidak mungkin dihilangkan kecuali oleh Tuhan. Perhatikan bahwa mulai dari Raja Kores, Raja Darius I hingga Raja Ahasiweros malah menyuruh untuk membangun kembali bait Allah ini. Ini adalah hal yang tidak mungkin secara logika manusia. Karena mereka akan rugi kehilangan sumber daya manusia yang besar. Tadi ya, saya bacakan di atas bahwa mereka akan rugi. Orang-orang yang mereka bawa ini adalah orang yang pintar, berperawakan bagus, penuh hikmat. Ya. Tapi bahkan Raja Koresi yang agung memberikan sumbangannya untuk membangun kembali bait suci. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, keberhasilan ini semata-mata karena kuasa Allah saja. Katakan amin. Karena itulah seperti Allah berkata kepada Zerubabel bahwa semua keberhasilannya adalah karena roh Allah. Maka kita, ya, sebagai umat percaya, sebagai orang pilihannya harus mengakui juga bahwa keberhasilan kita semata-mata karena Allah saja. Katakan amin. Nah, sekalipun Zerubabel yang bekerja keras, yang memimpin para pekerja, yang harus mengatur strategi-strategi menghadapi musuh, melobi pemerintahan, ya, saat itu, namun semua keberhasilan itu datangnya dari Tuhan saja. Katakan amin. Poin kedua yang kita bisa pelajari, sekalipun Tuhan sudah berfirman, sudah bernubuat dan memberikan jaminan yang pasti akan keberhasilan pembangunan bait Allah, namun harus kita ketahui bahwa masalah akan selalu ada. Katakan amin. Ketika itu Zerubabel menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu orang-orang Samaria dan orang asing membujuk Raja Artasasta, ya, untuk apa? Untuk melawan Yehuda. Dan kemudian Raja Artasasta kemudian melalui suratnya menyuruh menghentikan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Sehingga pembangunan bait Allah ini di tertunda selama 16 tahun. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini mungkin Tuhan sudah berjanji dalam hidup, sudah berfirman, sudah bernubuat, memberikan jaminan atas keberhasilan. Tapi hari ini bukan berarti ketika kita menjalaninya tidak ada masalah. Katakan amin. Poin ketiga yang kita juga harus belajar, bahwa sekalipun Zerubabel sudah mendapatkan kepastian dari Allah, ya, ternyata menghadapi masalah, Zerubabel tidak serta-merta berpangku tangan saja, berdoa saja tanpa berusaha. Ini poin yang cukup bagus yang kita bisa belajar dari Zerubabel. Zerubabel berupaya dengan berbagai macam cara, walaupun itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu 16 tahun lamanya, supaya pembangunan bait Allah ini dapat dilanjutkan kembali. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Sekalipun Allah sudah bernubuat, sekalipun Tuhan sudah berfirman, dan masalah tetap datang, kita tidak boleh berpangku tangan saja. Kita tidak boleh diam saja dan berdoa saja tanpa berusaha. Ya, tentu saja kita harus berdoa.
Amin. Namun kita juga harus berusaha lebih besar lagi, ya, agar semua rencana-rencana yang telah kita doakan diberkati Tuhan dan menemukan jalan keluarnya. Katakan amin. Poin yang keempat, dari kisah ini kita harus benar-benar belajar bahwa sekalipun kita yang bekerja keras, sekalipun kita yang berjerih lelah, berpeluh, letih, namun saya mau katakan semuanya keberhasilan itu datangnya dari Allah saja. Semua keberhasilan kita itu datangnya dari Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home City dimanapun berada, tentu kita masih ingat ketika Yusuf berada di penjara dan menafsirkan mimpi, ia berkata bahwa itu karena Allah, bukan dirinya. Saya bacakan Kejadian 40 ayat 8, kisah Yusuf, ya. Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home City dimanapun berada, di sini Yusuf sama sekali tidak terbersit untuk mengambil kemuliaan Allah bagi dirinya. Ia tahu kepada siapa pujian itu seharusnya ditujukan. Ketika Yusuf mendapatkan kesempatan sekali seumur hidupnya bertemu dengan Firaun, bisa saja ia menceritakan kehebatan dirinya dalam menafsirkan mimpi, atau mungkin curhat kepada Firaun bahwa ia telah diperlakukan tidak adil oleh saudaranya, kemudian dijebloskan penjara oleh Potifar. Tidak, sama sekali Yusuf tidak melakukan hal ini, dan ia tidak bercerita apapun mengenai masalahnya. Yusuf dalam kesempatan besar ini tetap membesarkan Allah dan bukan dirinya. Yusuf tetap berkata bahwa Allah yang menafsirkan mimpi dan bukan Yusuf. Ya, kita coba buka di dalam Kejadian 41 ayat 14 sampai 15, ya. Ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Di sini tampaknya bahwa Firaun memuji kehebatan daripada Yusuf. Namun apa yang dikatakan Yusuf akan hal ini? Yusuf bahkan menolak pujian ini dan meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman. Ya, ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home City dimanapun berada, prinsip seperti inilah yang harus kita miliki, bahwa semua keberhasilan dan kehebatan kita itu semua karena kasih karunia Allah dan bukan kehebatan kita. Katakan amin. Jangan ambil kemuliaan Allah, ya. Kemudian cukuplah kalau kita sudah menikmati berkatnya. Cukupkanlah itu dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika Yusuf telah menjadi mangku bumi di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir yang merupakan kerajaan terbesar di dunia pada masa itu, ia tetap berkata bahwa semua yang terjadi itu karena Allah semata-mata dan bukan kehebatan dirinya sama sekali. Kalau kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20, ya, dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home City dimanapun berada, sekalipun hal buruk menimpa Yusuf, dan Yusuf bertahan dalam penderitaan selama 13 tahun lamanya, dan ketika semua penderitaan telah berakhir, ia sama sekali tidak dendam kepada saudaranya. Ia tetap mengatakan bahwa semua ini karena Allah dan bukan kehebatan dirinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, apa yang bisa kita tangkap hari ini? Hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu karena Tuhan. Keberhasilan itu karena Tuhan. Hari ini mungkin firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kita sudah dinubuatkan, sudah ada janji Tuhan, ya, sudah memberikan jaminan pasti seperti tadi pembangunan Bait Allah oleh Zerubabel. Tapi bukan berarti dalam mencapainya tidak ada masalah. Kalau hari ini ada masalah, ada tantangan yang harus kita hadapi, ayo terus kita maju. Terus kita jangan berpangku tangan.
berdoa dan berusaha lebih keras lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu pada minggu pagi ini, Tuhan Yesus. Kami belajar dari Zerubabel, kami belajar Tuhan dari Yusuf, bahwa semua keberhasilan kami nikmati hari ini, itu semata-mata karena Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Segala pujian itu hanya bagi Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kalau ada di antara anak-anak-Mu, di antara jemaat Home Sisi ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka menghadapi begitu banyak pergumulan, masalah untuk mencapai keberhasilan. Aku berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka, supaya mereka terus berusaha, mereka terus berdoa, dan mengembalikan ini semua kepada Engkau saja. Karena Engkau yang mempromosikan hidup mereka, Engkau yang mengangkat tinggi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Mari kita semua terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.